Apa guru harus disanjung-sanjung? Oke, boleh disanjung-sanjung. Tapi kalau berlebihan, lebih mulia bapak dan ibumu daripada gurumu. Sugeng sonten Pak Darno Nggih, sinten Rahayu. pun dangu Pak nggih, mboten kepanggih. Nggih. Pripun sehat nggih Pak nggih kabari? Pangestunipun. Nggih, alhamdulillah. Nah, niki Pak wonten titipan pertanyaan. Nggih. Mungkin butuh pemahaman lebih dalam. Nanti bisa diulas sama Pak Darno nggih. Nggih. Kan ada istilah Gusti Allah gitu. Nggih. Kalau orang Jawa sudah jelas bahwa kalimat Gusti itu kan bagusin ati gitu. Nggih. Nah, ini teman-teman ini minta sedikit untuk penjelasan dari Pak Darno. Sebenarnya Gusti Allah itu emang satu kalimat atau memang dua kalimat? Soalnya kan orang-orang berasumsi bahwa Gusti Allah itu kan satu kata, kan seperti itu Pak. Nggih. Nggih, monggo Pak untuk dijelaskan. Nggih, saderengipun sugeng dalu sugeng pinanggih malih. Nggih, sederek-sederek teng pundi kawula pidalem. Mugi tansah pinantu ing kararjan kabagyan kamulyan kesehatan dan salam rahayu sabuti mati. Rahayu. Nggih, kangge memahamkan tentang Gusti Allah nggih. Nggih. Apakah Gusti Allah niku satu bilangan ataukah dua bilangan? Mergi wonten Gusti, wonten Allah. Nggih. Nggih. Umpami niku diartikan dua nggih sami, nggih saged, diartikan satu nggih saged. Masalahipun ngeten. Gusti niku lek tasik gadah jeneng, berarti piyambake mboten Gusti. Ngoten. Dene. Tapi menawi dipun pahami kanthi lebet atau kan dengan dalam, Gusti Allah itu sudah jelas menunjukkan bahwa kita ada itu karena adanya bapak dan ibu. Karena kalau sudah membicarakan tentang Gusti Allah, identik dengan Sang Pencipta. Nah, manusia itu lupa. Dikira setiap penciptaan itu lalu larinya ke Allah. Padahal kita ada itu karena bapak dan ibu. Sudah pasti tidak terbantahkan lagi. Karena kalau membicarakan tentang Allah, siapakah yang berani menjadi saksi bahwa Allah itu pencipta? Gitu. Masalahnya ngeten. Ya, masalahnya begini. Di dalam Al-Qur'an, ya, untuk mengawali membaca apapun kita diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama. Nah, nama itu nama Tuhan. Nah, nama Tuhan itu dilanjutkan dengan nama Allah. Jadi Tuhan itulah yang dinamai Allah. Padahal Tuhan itu adalah satu kebenaran. Nah, yang namanya kebenaran itu tidak mungkin sama dengan bentuk fisik atau makhluk. Yang namanya kebenaran, ya kebenaran atau Tuhan itulah yang dinamakan gaib. Maka setelah dinamakan gaib, maka Tuhan tidak bisa disamakan dengan ciptaannya. Disamakan saja bisa, apalagi dinamai, kan nggak mungkin. Nah itu. Maka laisa kamitslihi syai'un, itulah yang benar. Kalau Tuhan masih bisa disamakan dengan ciptaannya, apalagi dinama-namai, apalagi sudah tahu kesukaan dan apa yang dibenci oleh Tuhan, berarti itu bukan Tuhan yang sebenarnya, berarti Tuhan KW. Itu maknanya. Ya, jadi kalau Tuhan yang benar, karena Jawa itu sudah menjelaskan bahwa Gusti datan kena
kinaya ngapa. Artinya Gusti tidak bisa disamakan dengan suatu benda, suatu bentuk atau suatu wujud. Tapi sifat-sifatnya itulah yang menyerupai. Makanya Tuhan tidak bisa dibayangkan seperti apa, tapi sifat-sifatnya Tuhan itu kemungkinan besar seperti apa yang dipelajari atau diajarkan oleh orang Jawa itu. Gitu. Jadi kalau Tuhan itu, apakah Tuhan itu satu, yaitu Gusti? Apakah Tuhan itu Allah? Berarti ada Gusti dan Allah. Jadi itu jawabannya seperti gini. Lebih duluan mana telur sama ayam? Gitu. Jadi kalau dibilang awal mula ayam adalah telur juga salah. Dibilang telur itu awal mulanya ayam juga salah karena saling berkaitan. Maka begitulah sulitnya untuk memahami tentang ketuhanan. Berarti intinya istilah Gusti dan Allah itu termasuk dua kata. Dua kata ya, bisa dikatakan dua jenis bisa. Ya, dikatakan satu juga bisa, dari satu kesatuan. Karena kalau membicarakan tentang bapak dan ibu tanpa menyatu pun juga nggak akan menjadi pencipta, gitu loh. Tapi setelah itu bisa dipilah yang dari sumber bapak itu apa, yang dari sumber ibu itu apa, baru bisa, baru ketahuan. Berarti adanya kita itu adalah karena adanya bapak dan ibu, dari zat yang masing-masing dimiliki. Dari bapak nanti wujudnya jadi apa, dari ibu wujudnya dari apa, dan itu bisa dites melalui DNA gitu. Sesuai dengan ilmu sains ya, ilmu zaman sekarang, karena semua nggak mungkin semuanya itu sudah bisa diteliti. Makanya kalau bisa itu kita jangan terdogma dengan katanya. Kalau katanya nggak bisa dibuktikan, tiwas ngeluh nanti, tiwas pusing, ya nggak ada ujungnya. Kita percaya itu nggak jelas apa yang kita percayai. Kalau kita nggak percaya, takutnya nanti setelah mati nanti ada begini. Jadi mendingan kita itu mencari yang nyata, yang fakta. Lalu setelah itu bagaimana caranya? Ya kita ngabekti, kita beribadah pada yang kita percaya itu. Caranya seperti apa? Contohnya, mengabdi dan ibadah itu. Nah kalau kita itu sudah tahu kita ada itu karena bapak dan ibu, ya kita tinggal taat pada bapak dan ibu, dan kita menghargai, kita menjaga nama bapak, nama ibu. Kita tidak harus menyembah-nyembah orang lain kecuali kita mengabdi atau kita itu mengabdi pada bapak dan ibu itu. Orang lain katakan guru, apa guru harus disanjung-sanjung? Oke, boleh disanjung-sanjung. Tapi kalau berlebihan, lebih mulia bapak dan ibumu daripada gurumu. Itu. Wali-wali kita sanjung-sanjung, oke, karena katanya dia berjasa. Tapi jasanya seperti apa ya nggak tahu loh ya. Wong ini juga cerita. Tetap lebih berjasa bapak dan ibumu. Makanya kalau kepingin bersama, selalu bersama dengan Tuhan, selalu menyatu dengan zat ingkang murweng zat. Satu, hormatilah bapak ibumu. Yang kedua, muliakanlah bapak dan ibumu. Yang ketiga, bahagiakanlah pikir mereka. Nah, tiga hal ini tidak ada yang memberatkan. Menghormati sejelek apapun orang tuamu, karena dialah yang menciptakan kita. Nggak usah membenci orang tua. Memuliakan, ya kalau kita ada, apa kesukaannya orang tua, belikan. Membahagiakan, jangan sekali-kali anak punya masalah itu sampai dilaporkan ke orang tua, sehingga membuat orang tua itu sedih, sehingga orang tua itu membuat orang tua itu ya pokoknya sedih lah, nggak enak. Nah itu caranya. Dikala tiga ini sudah bisa melaksanakan, saya yakin dunia ini nggak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Maka orang yang jauh dari bahagia, dekat dengan malapetaka, berarti dia itu nggak bisa menghargai, tidak bisa menyenangkan, tidak bisa menghormati.
orang tua. Nggih. Gitu. Kalau dalam istilah Jawa disebut mendem jero mikul dur itu. Nah, itu ya. Makanya jangan kamu tuh menyanjung-nyanjung orang lain. Ilmu memang penting, ya. Tapi dia kan hanya sarana untuk memberi ilmu atau mencerahkan pikiran kita saja. Iya. Tapi yang membuat daging, membuat darah, membuat tulang, yang merawat dari kecil sampai kita dewasa, sampai kita sukses siapa toh? Lah orang tua. Lah, kenyataannya bagaimana sekarang? Banyak orang yang selalu mengagung-agungkan guru, banyak orang yang menyanjung-nyanjung orang yang dianggap berilmu itu, tapi sama orang tuanya sendiri tidak pernah sama sekali menghargai. Nah, itu.